Baik. Nah, sebelumnya saya sudah memberikan kalian materi mengenai periode dan golongan atau tabel periodik unsur. Nah, pada file PDF ini sudah dijelaskan mengenai tabel periodik unsur, dimulai dari perkembangannya, kemudian menentukan letak periode dan golongan, dan yang terakhir itu mengenai sifat keperiodikan unsur. Nah, mengenai perkembangan tabel periodik unsur itu kan dimulai dari Dobereiner, kemudian Octave, selanjutnya ada Mendeleev dan Mayer, dan yang terakhir itu adalah tabel periodik modern atau yang dikemukakan oleh Moseley. Yang selanjutnya kita gunakan untuk menentukan periode dan golongan. Nah, kita nanti bisa menentukan suatu unsur itu menduduki periode dan golongan berapa. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan kembali mengenai saya akan mengulas sedikit mengenai konfigurasi elektron. Jadi, pada saat awal struktur atom itu kan saya minta untuk menentukan konfigurasi di mana konfigurasi ini berdasarkan asas Aufbau atau tingkat energi. Jadi gini, misalkan nih ya, eh, contohnya itu unsur 12 Mg. Nah, bisa kita ketahui dari 12 Mg di sini dia memiliki nomor atom sebesar 12. Maka di sini dia elektronnya itu sebesar 12. Dari elektron ini nanti akan kita gunakan untuk menentukan konfigurasi elektronnya. Dimulai dari 1s2, 2s2, 2p6, kemudian 3s. Nah, kita lihat dulu nih elektronnya. 2 tambah 2 tambah 6, 10 ya. Nah, berarti masih kurang 2. Dapat kita ketahui bahwasanya angka 3 di sini dia merupakan kulit. Kemudian untuk S di sini dia adalah subkulit dan 2 menunjukkan jumlah elektron. Nah, kalau misalkan kita mau menentukan bilangan kuantum, jadi kalau kita mau menentukan bilangan kuantumnya, kemarin itu kan kita kalau misalkan mau menentukan bilangan kuantum, kita melihat konfigurasi terakhir ya. Nah, konfigurasi terakhirnya itu adalah 3s2. Maka dari 3s2 di sini kita tentukan bilangan kuantumnya dimulai dari n, kemudian l, m, dan s-nya. N-nya di sini dia menunjukkan kulit, di mana 3s2 di sini kulitnya sebesar 3. Kemudian L di sini dia menunjukkan subkulit. Subkulitnya adalah S. S itu dia punya nilai sebesar 0. Kemudian untuk M di sini adalah bilangan kuantum magnetik. Dia menunjukkan letak elektron pada orbital. Karena subkulitnya di sini S, maka dia memiliki orbital sebanyak 1, di mana nilainya 0. Kemudian di sini ada 2 elektron, kita tuliskan 1, 2. Nah, ada 2 elektron di mana yang ini adalah elektron yang diisikan terakhir.
Dari sini, elektron yang diisikan terakhir menduduki orbital yang nilainya 0, maka M-nya sama dengan 0. Kemudian, S adalah bilangan kuantum spin yang menunjukkan arah perputaran elektron. Yang terakhir kan yang menghadap ke bawah ya. Nah, karena dia menghadap ke bawah, maka S-nya itu adalah min setengah. Ini adalah ulasan mengenai bilangan kuantum dan konfigurasi elektron. Di sini, konfigurasi elektron yang kita gunakan itu adalah berdasarkan asas Aufbau. Nah, kemudian, ini berdasarkan asas Aufbau. Kemudian, kan dulu saya pernah menjelaskan bahwasanya dalam atom itu kan dia berlapis-lapis ya. Di mana lapisannya kalau dulu itu kan pakainya KLMNOPQ, sedangkan yang terbaru dia menggunakan angka 1, 2, 3, sampai 7. Nah, di sini jadi kalau yang dulu itu kan pakainya K, L, M, N, O, P, Q. Gitu ya. Ini saya garis dulu. Nah, kalau dulu konfigurasi itu pakainya KLMNOPQ, tapi kalau yang sekarang diganti dengan K itu dia 1, kulit 1, 2 itu adalah L itu adalah kulit 2, kemudian M itu adalah kulit 3, N di sini dia kulit 4, kemudian O di sini kulit 5, P kulit 6, dan Q kulit 7. Nah, selanjutnya kita akan coba mengkonversikan berdasarkan asas Aufbau ke dalam konfigurasi berdasarkan kulit. Nah, kita lihat di sini. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nah, di sini yang memiliki kulit 1, ini kan hanya 1s2 ya. Maka elektron yang berada pada kulit 1 itu sebanyak 2. Sebanyak 2. Kemudian, elektron yang menempati kulit 2, nih ada 2s2 dan 2p6. Elektron yang menempati kulit kedua sebanyak 8. Dan pada kulit 3 di sini ada 3s2. Elektronnya sebanyak 2. Maka kita tuliskan ada 2 elektron menempati kulit 3 atau kulit M. Nah, jadi konfigurasi yang atas maupun yang bawah ini semuanya sama-sama benar. Hanya saja kalau yang di atas itu berdasarkan asas Aufbau atau tingkat energi. Nah, kalau asas Aufbau itu dia berdasarkan tingkat energinya, kemudian kalau yang bawah ini dia berdasarkan kulitnya. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Apakah bisa dipahami dari slide ini dulu? Bisa, Bu. Oke. Oke, kalau gitu saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah mengenai konfigurasi elektron. Ada 2 cara, ada yang berdasarkan tingkat energi, ada yang berdasarkan kulit. Jadi nanti kalian nggak usah bingung kalau misalkan nanti ada dalam soal tuh kayak gini. Nah, kita totalin aja. Ini total elektronnya kan 12. Total elektronnya 12, maka kalau misalkan kita ubah ke tingkat energi, bisa seperti ini. Begitu ya. Nah, kalau yang ini kalau yang ini adalah penentuan dari bilangan
kuantum. Selanjutnya, saya akan meneruskan, kita kembali ke perkembangan tabel periodik unsur. Kita langsung membahas yang terakhir saja ya, yang berdasarkan tabel periodik modern yang dikemukakan oleh Moseley. Nah, di sini Moseley mengutarakan bahwasanya sifat dasar atom adalah nomor atom, maka dia nanti bisa diurutkan berdasarkan nomor atomnya. Dan juga kita nanti bisa menentukan letak suatu unsur di dalam periode dan golongannya. Nah, nih, kalau periode itu adalah banyaknya kulit yang terisi, kemudian kalau golongan di sini tuh menunjukkan unsur-unsur yang memiliki sifat mirip. Jadi, nanti golongan itu ada golongan A, golongan B, kemudian ada golongan lantanida, nih, lantanida dan golongan aktinida. Nah, kita akan bahas mengenai periode dan golongan. Jadi gini, kita masuk ke periode dan golongan ya. Jadi di dalam PDF dijelaskan bahwasanya periode itu menunjukkan jumlah kulit. Jadi nanti kalau kita mau menentukan, carilah kulit terbesar. Jadi kalau misalkan di dalam soal nanti kita mau cari periode itu kan menunjukkan jumlah kulit. Ya udah kita cari aja kulit terbesarnya itu berapa. Kemudian kalau untuk golongan itu kan berdasarkan kemiripan sifatnya ya. Nah, golongan itu ada 4. Golongan A, kemudian ada golongan B, kemudian ada golongan transisi yang dibagi menjadi lantanida dan aktinida. Nah, kalau periode tadi kita hanya perlu melihat kulitnya saja ya. Sedangkan kalau golongan nanti kita bisa menentukannya itu dengan cara melihat subkulit. Nah, subkulitnya itu kan ada S, ada P, ada D dan ada F. Ini kan ya, subkulit itu ada S, P, D, F. Maka di sini kita lihat kalau bilangan kuantum itu kan kita melihat konfigurasi terakhir, dia itu siapa? Ada 3 yang tadi 3S, 2. Nah, kalau di sini kita lihat subkulit terakhirnya saja pada konfigurasi elektron. Nah, untuk yang A itu apabila subkulit terakhirnya itu adalah S atau P. Bisa S, bisa P, maka mereka pasti akan menempati golongan A. Kemudian, apabila dia berada di subkulit D pada konfigurasi terakhirnya, maka dia akan menempati golongan B. Kemudian, apabila dia 4F, maka dia masuk ke unsur lantanida. Dan apabila dia 5F, maka dia masuknya ke unsur aktinida. Nah, di sini dalam penentuan golongan A itu ada 1A sampai 8A.
Kemudian golongan B itu ada 1B, 2B, 3B, sampai 8B. Nah, caranya gini, kalau misalkan nih ya, subkulit terakhirnya itu dia S. S itu kan ada dua macam nih, ada S1, ada S2. Kalau misalkan S1 dia itu menempati subkulit terakhirnya S1, maka kita bisa menentukan bahwasanya dia itu berada di golongan 1A. Kok bisa? Pasti kan pertanyaan kalian seperti itu kan ya. Jadi di sini kita melihat elektron valensinya. Jadi S1 di sini dia itu punya elektron valensi sebanyak 1. Baik, di sini saya tulis dulu ya. Untuk elektron valensinya dulu. Nah, di sini elektron valensi. Nah, S1 di sini elektron valensinya itu dia sebesar 1. Kemudian S2 elektron valensinya itu 2. Kemudian kalau P itu kan ada P1, P2, P3, sampai P6. Misalkan ini P3 ya, maka kita harus jumlahkan dengan S2 sebelumnya. Jadi kalau misalkan dia subkulit terakhirnya itu P, maka harus kita jumlahkan dengan S. Elektron valensinya di sini dia itu 5, total dari elektronnya. Kemudian kalau misalkan nih P5 sama, di sini harus kita jumlahkan dengan S2, maka elektron valensinya itu dia 7. Dan dalam menentukan golongan, ini dia kan elektron valensinya 1, maka dia golongan 1A. Kemudian kalau misalkan dia elektron valensinya 2, maka dia ke golongan 2A. Yang ini elektron valensinya 5, maka dia 5A. Kemudian yang ini elektron valensinya 7, maka dia masuknya ke 7A. Begitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan dia subkulit terakhirnya itu D. Misal D itu kan D1 sampai D10. Misalkan nih D5. Maka dia harus kita jumlahkan dengan S2 juga. Elektron valensinya sebanyak 7. Golongannya dia juga golongan 7. Tetapi 7-nya itu adalah 7B. Kenapa 7B? Karena dia subkulit terakhirnya itu menduduki subkulit D. Begitu ya. Nah, kalau yang 4F ya udah nanti kalau misalkan dia nanti terakhirnya itu subkulitnya 4F, maka dia langsung masuk ke lantanida. Kalau dia 5F, maka dia masuk ke aktinida. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai golongan B. Nah, golongan B itu kan dia tadi subkulit terakhirnya itu adalah D. Di mana ada D1, kemudian D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, dan maksimal adalah D10. Nah, golongan B tadi itu kan harusnya kan S2 ditambah D titik-titik. Itu kan ya, maka di sini kita jumlahkan nih. S2 ditambah D1, S2 tambah D2, S2,
Sini ditambahkan S2 semua. Nah, kemudian kita menentukan EV. EV itu elektron valensi. Nah, dari sini kita hanya perlu menjumlahkan elektron yang ada di S2D1 dan selanjutnya. Nah, kita lihat nih ya. Kita kerjakan satu persatu. Di sini elektron valensinya berarti 3. Bentar. Subkulit S2D1 di sini elektron valensinya 3. Yang ini 4. Ini 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Begini kan ya. Nah, kemudian kita tentukan golongannya. Ini saya beri garis dulu biar nggak melebihi nanti. Nah, kemudian kalau kita mau menentukan golongannya, elektron valensi 3, maka dia golongan 3. Ini elektron valensinya 4, maka golongannya 4. Tapi di sini harus kita berikan tanda. Dia itu 3B, di sini 4B, kemudian yang ini 5B, ini 6B, yang ini 7B karena elektron valensinya 7, kemudian yang ini 8B. Nah, tadi kan dijelaskan nih di awal, kalau golongan B itu kan dia hanya 1 sampai 8 saja. Sedangkan elektron valensinya di sini ada 9, 10, 11, 12. Nanti apabila elektron valensinya itu dia 8, 9, 10, maka dia nanti akan menempati golongan 8B. Kemudian, kalau elektron valensinya 11, maka dia menempati golongan 1B. Dan apabila elektron valensinya 12, maka dia menempati golongan 2B. Nah, sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kalau gitu saya lanjutkan ke contoh soalnya ya. Jadi, contoh soalnya misalkan 11 Na. Nomor atomnya 11, maka elektronnya dia sama dengan 11. Kita tulis dulu konfigurasinya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, terakhir dia menempati subkulit S. Maka bisa dipastikan dia berada di golongan A. Karena subkulit terakhirnya adalah S. Kita lihat, dia itu kan S1. Maka EV-nya dia sebesar 1. Kalau EV-nya 1, maka golongannya adalah golongan 1A. Iya, tepat sekali. Golongannya adalah 1A. Kemudian, kalau kita mau menentukan periode, itu kan kita melihat jumlah kulitnya ya. Nah, jumlah kulitnya itu maksudnya gini. Ini kan ada kulit 1, kulit 2, kulit 3. Nah, totalnya itu tuh dia ada 3 kulit gitu. Jadi kalau misalkan kita mau menentukan periode, kita lihat saja kulit terbesarnya. Nah, kulit terbesarnya di sini kan kulit itu kan ada 1, kulit 2, kulit 3. Yang terbesar itu adalah 3. 3. Tiga, Maka, Bu. maka dia menempati periode
3. Bisa dipahami ya? Bisa. Baik. Kita lanjut contoh selanjutnya, yaitu 16S. Nah, 16S di sini dia memiliki elektron sebesar 16. Maka konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Kalau kita totalkan di sini totalnya 16. Nah, subkulit terakhirnya itu adalah P. Maka bisa kita pastikan dia berada di golongan A. Sudah pasti di golongan A karena subkulit terakhirnya adalah P. Kita lihat di sini, dia kan P4. Maka harus kita jumlahkan dengan S2. Maka EV-nya itu adalah 6. Kalau EV-nya 6, maka dia berada di golongan 6. 6A. Iya, 6A. Dia masuknya ke golongan 6A. Karena elektron valensinya 6, kemudian, maaf, ini harusnya pakai Romawi. Nah, dia berada di golongan 6A karena elektron valensinya itu 6, kemudian subkulit terakhirnya adalah P, maka di golongan A. Kemudian untuk menentukan periodenya, kita melihat kulit terbesarnya, di mana di dalam konfigurasi kita lihat bahwasanya dia itu kulit terbesarnya adalah 3. Nih, angka 3. Maka periodenya adalah 3. Nah, soal terakhir, di sini contohnya misalkan dia 24 Cr. Maka nomor atomnya kan 24. Elektronnya dia 24. Konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D4. Nah, subkulit terakhirnya dia adalah D. Maka dia nanti pasti berada di golongan B. Selanjutnya, kita lihat elektron valensinya. Karena dia itu D4, maka kita harus jumlahkan dengan S2. Di mana EV-nya dia sama dengan 6. 6. Maka karena dia EV-nya 6, golongannya adalah 6B. golongan 6B. Selanjutnya, untuk menentukan periode itu kan kita melihat kulit terbesar ya. Kira-kira nih, dia periodenya berapa? 4. Iya, tepat sekali. Dia berada di periode 4. Kenapa? Karena di sini kan kulit 1. Ini kulit 2, ini kulit 3, dan yang ini kulit yang paling besar adalah kulit 4. Maka dia berada di periode 4. Nah, kurang lebih materi mengenai periode dan golongan caranya seperti ini. Nanti setelah pertemuan ini nanti akan saya kirim melalui WA tugas yang akan kita gunakan untuk meletakkan unsur-unsur ke dalam tabel periodik ya. Kita meletakkan ke tabel periodiknya besok waktu PTM. Nanti kalian di rumah mengerjakan konfigurasi, kemudian menentukan elektron valensi, menentukan golongan dan periodenya saja. Nah, selanjutnya di dalam file PDF ini kan ada beberapa contoh soal ya. Kemudian di sini menentukan elektron valensi tadi sudah saya jelaskan. Kemudian menentukan bilangan kuantum. Nah, menentukan bilangan kuantum di sini juga sudah saya jelaskan.
di pertemuan sebelumnya. Kemudian selanjutnya itu nanti ada sifat periodik unsur. Sifat periodik unsur ini nanti akan kita bahas setelah kita menyelesaikan tugas untuk minggu depan. Jadi untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Kalau misalkan ada yang mau ingin bertanya, silahkan bertanya. Saya beri waktu untuk bertanya. Halo. Kira-kira dari apa yang saya jelaskan tadi jadi semakin paham atau malah jadi semakin bingung? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Pak. Paham. Paham. Oke. Paham. Nah, ini nanti ini mau di screenshot nggak kira-kira? Ya. Mau. Oke, Ya, silahkan. mau. Silahkan, ini silahkan di screenshot dulu. Baik, slide selanjutnya ya. Baik, Bu. Silahkan di screenshot. Oke, yang selanjutnya. Ini yang selanjutnya. Ini yang ke-5. Dan ini yang terakhir. Nah, setelah pertemuan ini nanti silahkan kalian melakukan presensi. Presensinya saya berikan di grup WA. Nanti ada bukti untuk kalian dengan cara mengupload bukti screenshot kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Mungkin saya cukupkan sekian ya. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, silahkan bisa ditanyakan melalui grup WA. Baik, Bu. Nah, saya cukupkan sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah boleh keluar, Bu? Boleh, silakan. Silakan, Boleh. boleh dimatikan. Loginnya, Tamam.